سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغنا أن إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال ذلك لما تمنى الأقران موته. Pernah suatu ketika teman-temannya Imam Syafi'i itu menginginkan Imam Syafi'i setuju dengan pendapat lastu fiha bi awhati fakullil ladhi yabghi khilafal ladhi madha tahayya li ukhra mithlaha faka'anna qad. Orang-orang yang menginginkan mati akan ada. Nggak usah diinginkan saya mati. Nanti kalau waktunya mati sendiri. Dan kematianku bukan karena mereka. Kematianku karena ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tidak kullu nafsin, semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Nggak ada yang lepas dari kematian, nggak ada. Cuma mumpung masih hidup, berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun kepada musuh-musuh kita. Bukan musuh-musuh kita ya, walaupun kepada orang yang memusuhi kita. Kalau kita sih nggak punya musuh ya. Siapa musuh kamu? Diri sendiri. Iya Gus. Iku dicas iku. Wa kana Muhammad ibnu Kadam. Muhammad ibnu Kadam rahimallahu taala. Pakai mic biasa lah wis. Nah nutukul. Ini kan duit kota amal kan gua apa? Buah ilmu saya buang. Beli mic itu kerakan sebabnya kabelan beli kabel lagi isi nggak bisa beli mesin orang sama beli calon orang sama berarti hancur kowe tanganmu akan maksiat. Organ tubuh itu kalau jarang maksiat maka awet. Awet itu punya barang-barang itu awet. Yang jadikan cepat rusak itu kemaksiatan yang ada di organ tubuh kita. Pernah suatu ketika Muhammad bin Kadam Yakulu berkata libnihi kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, isma ahli zamanik, hiduplah ma'a ahli zamanika, bersama dengan ahli zamanmu. Kalau kita ini tidak hidup di zaman kita, terus kepengen hidup di zaman sopo, zaman purbakala. Kamu pengen hidup di zaman purba. Terus kalau pakaian pakai pakai daun ngono. Hidup itu ya zaman sekarang. Menyesuaikan. Enggak ada kewajiban untuk pakai jubah, itu enggak ada. Yang ada itu menutup aurat. Wa libasut taqwa dalikal khair. Yang terpenting itu adalah pakaian takwa. Pakaian yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, engko mati sisan itu. Itu Iku kabel-kabelmu itu perlu diganti. Dong kabel wis 1000 tahun yang lalu jek gunakno terus. Itu anune didandani itu. Engko mati engko. Gendeng.
Wala taqtadi bihim, wala taqtadi, jangan ikut bihim kepada mereka. Hiduplah engkau di zaman saat ini, tapi jangan mengikuti akhlaknya ulama-ulama sekarang. Kenapa? Banyak yang melenceng. Ngikut itu ulama-ulama salafus sholih, orang-orang terdahulu. Sekarang ini kiai ini Masya Allah. Api-apian rumah, api-apian mobil, ake-akean duit, geden-gedenan toko, amaliyahnya zong. Makanya silakan, fi zamanik. Silakan Anda hidup di zamanmu. Jangan ikuti ulama-ulama sekarang. Ikuti ulama-ulama terdahulu. Seumpamanya kita punya guru, ya hanya sekedar dibuat batu loncatan supaya kita bisa usul ke Allah. Kiai sekarang ini nih. Mobilnya jejer-jejer kayak showroom. Omai sundul langit. Langit tidak diukur. Bunyai ini. Mas-masane rentep. Kayak bujuni korun. Kalau makan, hidangannya Masya Allah. Kayak Fir'aun mangan. Makanya hidup di zaman sekarang, tapi jangan ikuti orang-orang sekarang. Ikuti ulama-ulama salafus sholih. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Amal dilakukan untuk diikhlaskan. Kalau sudah ikhlas, gak usah diingat-ingat. Melakukan kebaikan apa saja gak usah diingat-ingat. Ya memang orang hidup butuh harta. Dan ulama kayak ngono kok, masa diikuti. Diterangno malah ngomong dhewe kaya ning pasar saya gue. Ya ngono sing ngomong meneh malah ceplek-ceplekan. Kowe ngaji tak gawekno lakban. Lah iso guisi kowe. Sumayakulu, kemudian Syekh Muhammad bin Kadam mengatakan, wa ma asyarru hadzal 'aish ma'al ahya wal iktida bil amwat. Wa ma asyarru hadzal 'aish. Tidak ada yang lebih jelek. Hadzal 'aish, ini hidup. Ma'al ahya'i, bersama dengan orang yang hidup zaman sekarang. Jauh dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Kiai pidato dalam rangka cari uang, dalam rangka untuk cari bisyarah. Isinya hanya sanjungan-sanjungan, hanya mengocok isi perut orang, ujung-ujungnya cari keuntungan. Isi ngomong ke aku. Sing ngendika ulama-ulama dahulu. Wa ma asyadu hadzal 'aish malah ya. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih jelek. Ma'al ahya, bersama dengan orang-orang hidup zaman sekarang. Dua acak-acakan. Kiai tidak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran merajalela. Wal iktida bil amwat. Kalau kamu pengen mengikuti suri tauladan, ikuti ulama-ulama terdahulu. Sekarang ini wetenge wae sing dian. Mangane. Wong sedina manting telu. Alhamdulillah. Zaman dulu itu datang ke tempat umara, nggak berani makan makanannya umara. Pejabat nggak berani. Padahal mereka mereka kerja di pemerintah, mereka menyuguhi makanan itu kepada tamunya. Itu beliau-beliau nggak berani. Zaman sekarang, naudzubillah, santri-santri malah seneng mangan MBG.
MBK itu bukan Mas Balil ganteng itu. Itu dalam rangka mengalihkan istilah makan gratis, makan bergizi gratis, dalam rangka mengalihkan. Makanya kamu jangan terkecoh. Kalau santri-santri dahulu itu enggak ada yang berani makan harta pemerintah, enggak berani. Ya lagi santri-santri sekarang nih. Makanya engko nak dadi kiai paling seneng ngisi kampanye. Ono calonan seneng. Datangi undangan pejabat seneng. Kedatangan pejabat seneng. Santri ini jadi gubernur walah senenge pol. Dibangga-banggake. Santi Al Mubarak sing dadi pejabat ora ono sing tak sebut ning majelisku. Blas. Gimana? Dana pemerintah seperti itu. Orang-orang bayar listrik telat sithik ini didenda. Bagaimana? Loh, anane telat, bayar listrik telat. Itu kan karena orangnya fakir. Lu malah didenda. Suaramu gede sih. Yes. Ya kayak penyiar dangdut. Jadi ikut itu ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sudah wafat. Ulama-ulama sekarang naudzubillah. Angger mripate roh cewek mencotot. Sekarang ini loh. Di media sosial. Isi ini pengasuh pondok menghamili santri. Naudzubillah. Gimana tidak menghamili santri? Wong masih nyantri aja pacaran kok. Masih nyantri pacaran, chattingan karo cewek. Makanya besok nak jadi santri itu mesti santri ini meteng 17. Kamu rumangsa nih nak pondok pesantren terus gele-gelenya. Kamu ini lagi rodana pemerintah yang meripatmu mencotok ini. Raimu lu nyampe kota proposal. Dapat dana dari pemerintah untuk beli masker itu 25 juta. Apa yang terjadi? Dibuat beli masker, blas. Sampai dewi. Nah, kayak ini dapure kayak dapure kayak apa? Dapur itu loh, dapur pawon. Dapure kayak kompor gas. Dapur kan manggonin kompor gas. Gimana aja? Apa gak rusak? Makanya mengikuti itu ulama-ulama terdahulu. Jangan mengikuti ulama-ulama sekarang. Fatwa-fatwa mereka hanya untuk mencari popularitas diri. Hanya untuk mencari sanjungan. Pondok pesantren mereka menjadi sebuah pabrik. Makanya terus nyeponsorkan pondok sana kemari. Kalau perlu setiap ada santri pulang, suruh tetanggamu suruh mondokan sini, adikmu sini, kakakmu sini, pakdimu sini, mbahmu sini, buyutmu sing wis ning rumah sakit ICU kon mondok sini. Bangga. Telah dibuka pendaftaran baru. Al-Mubarak 11. Rano santri gini deh. Lah rano santri malah alhamdulillah iso kelon karo bojone terus, ya enggak?
Ini tadi pengen berangkat loh, dibacangi kaki saya sama si cantik. Kalau jam ngaji itu nafsu sahabat saya hilang total. Kamu itu jangan ikuti kiai sekarang. Kiai sekarang itu banyak yang mungkarot. Loro hati ini. Sengendika ini Syekh Muhammad Kadam. Apa kata beliau? Wala taqtati bihim. Jangan ikuti zaman sekarang. Ulama-ulama. Isma ahli zamani. Hiduplah bersama dengan zamanmu. Saat ini 2026. Silakan. Wala taqtati bihim. Jangan ikuti ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama Edo api-apian rumah. Kayak omai koron. Gue pengen terkenal. Akibatnya nang ngaji terus live streaming. Gen cepet terkenal. Nah perlu. Wah, lagi iso. Solawatan nih, ya Rasulullah. Ngono iku Imam Ai. Kayak Gunung Semeru. Luncuk. Kapan kaji Nabi duwe imamah bentuk ngono? Weh hidup di zamannya sahabat dikamplengi weh. Safinah dulung katam ditakoi alhamdulillahnya al apa gitu. Wi al gujub alkohol gitu. Ngono iku gawe pondok nyampe Direwangi. Proposal sana, proposal sini. Nah, untuk bela. Nah, anu dicas dicek ya, guys. Anu itu tidak diambil dicas. Ya. Tes, tanganmu mengandung setrum. Iya. Wa ma asarru hadzal 'ash mal ahya wal iktida bil amwat. Tidak ada yang lebih jelek dalam kehidupan saat ini bersama dengan ulama-ulama sekarang. Banyak yang keliru. Di pondok orang didik santri dengan baik malah ditengi santri ini keplek. Nah untuk bila boyon di bojo dijimak terus gitu. Nanti bojo ora tau dijimak. Anaknya terima loro tok. Kiai yo melu kabeh keplek. Akibatnya ngene iki. Angger suke sithik kawin meneh. Suke sithik meneh kawin meneh. Kawin meneh, kawin meneh. Tidak memberi contoh yang baik malah kaya wedhus. Wal iktida bil amwat. Ngikuti itu ulama-ulama yang sudah wafat. Ulama-ulama terdahulu. Jangan ikuti ulama-ulama sekarang. Keroyokan jadi pemimpin. Wah, jadi ketua PBNU. Wah, jadi sekretaris PBNU. Jadi Rois seneng jadi pemimpin-pemimpin itu. Di mana letak keulamaanmu? Tetanggamu itu loh, dioyak-oyak bang titil aja enggak mampu untuk menyelesaikan. Tetanggamu itu listriknya tati-tati tembok jarke. Ngono kok kiai apa? Pacimu dipocot ae, rambutmu disemir. Dijengkati ke atas. Kayak minyak jinggo. Paham? Jubahmu itu hanya untuk mencari popularitas diri. Serbanmu itu dalam rangka golek duit. Jenggotmu itu nyampe kayak jenggot wedhus. Sakit hati kan? Sakit hati ancen kowe ora ulama. Loh, kalau benar-benar ulama disindir seperti itu senang. Ya Allah Gusti ancen niku kula kok Pak Yai ngono. Nek disindir ngono kok lara ati. Berarti kan lembaga ulama.
Ulama yang benar-benar ulama di saat dijelek-jelekin bahagia seneng kalau perlu tasakuran. Orang terima tasakuran ngirimi duit ning aku. Hah? Gimana? Ngoyak kurban wong ora kurban dhewe. Ngono iki mulai lho nggawa pupu papat. Sing loro pupune dhewe, sing loro pupune bojone. Naudzubillah. Akhir tahun mesti sibuk apa itu ijadah wali songo. Ujung-ujungnya apa coba? Cari keberuntungan. Jamaahnya urunan semua, wong ora urunan dhewe. Lah ngono selesai acara itu dapat uang banyak. Nah perlu fotonya dipasang di kalender. Santidul 20.000. Santri siji kon gowe 10. Sing untung kiai ini dhewe. Kalender ning ruang tamu kiai ini paling gratis dhewe. Lu ngono kok kiai? Bagaimana bisa diikutin? Jangan ikut dengan ulama-ulama sekarang. Banyak yang melenceng dengan aturan syariat. Ikutin ulama-ulama al-amwat yang sudah wafat. Wa kana yaqul, beliau mengatakan la tu'adu ahadan hatta tanduru ila amali. La tu'adu, jangan memungsuhi, jangan bermungsuhan ahadan kepada seseorang. Ojo duwe mungsuh. Saya ngomong seperti ini untuk memframing diri saya sendiri. Nak menawa aku kiai, nak menawa. Paham? Adapun ada orang yang tersindir ya berarti ya enten omongan saya itu ijabah. Lah namanya gak tersindir berarti sumum bukmun umyun wa hum la yarji'un. Jangan-jangan picek. Jangan-jangan budek. Jangan-jangan bisu. Kok ora iso ngomong gitu. Paham? Orang baik itu mudah ternasihati. Tapi kalau orang jelek aku gak dungu. Sok ngelak itu. Ada nasihat bukan untuk memframing diri sendiri, untuk ngocai wong liya. Saya ngomong dari tadi itu memframing saya. Walah yang bisa menyindir aku. Loh, kalau kamu merasa tersindir, berarti kamu orang baik. Berarti kamu memperhatikan. Ya enggak? Nah, orang baik itu merasa semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang diperhatikan ilmu untuk diri sendiri. La tu'adu ahadan hatta tanduru ila amali. Jangan pernah memungsuhi seseorang sehingga kamu melihat amalnya. Melihat amalnya. Bagaimana amal mereka? Ustaz, apakah kalau amalnya jelek langsung kita musuhi? Dengerin. Fa in kana amaluhu hasanan, apabila amal mereka baik, fa innallaha la yusallimuhu ilaikum. Kalau mereka amalnya baik, maka sesungguhnya amal baik mereka untuk mereka, tidak untuk kamu. Paham? Kalau amal baik mereka untuk mereka tidak diserahkan kepada kamu, ngapain kamu benci kepada mereka? Kan yang diberi kebaikan mereka, untuk mereka. Lah kamu, kalau kamu tidak menciptakan amal baik, bagaimana kamu mendapatkan kebaikan? Makanya jangan benci dengan orang yang amal baik. Lah mau kuwi sregep jamaah wi mergo nginceh anake kiai ne wi. Wong eleke kaya ngono iki lho, melihat amal baiknya orang. Anu iki Silvia itu sregep maca waqiah. Ben sugih. Melihat amalnya orang lho, ditafsiri yang tidak-tidak. Kamu digitukan orang kok, digitukan temen kok, kamu ikhlas, maka kamu kaya sungguhan. Sebab dulu itu saya kalau sholat, kalau jamaah di masjid sering pakai serban. Saya disindir sama pengurus. Saya masih jadi santri. Apa kata pengurus? Walah kiai ini. Saya ikhlas saya. Saya ikhlas tapi hatiku mentekel. Nggak bisa lupa sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kiai tenan.
Wa in kana amaluhu sayyi'an, wa in kana apabila ada amaluhu amal mereka sayyi'an jelek, fa khotoyahu takfihi, maka dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka takfihi akan dikembalikan kepada mereka. Kalau kesalahan mereka akan dikembalikan mereka, ngapain kamu pusing-pusing melihat orang yang jelek? Kejelekan mereka akan mereka unduh sendiri, ngapain kamu benci? Ono nom-nom, jogetan, nonton dangdut, biarkan, ngapain kamu benci? Ngapain benci? Makanya jangan benci kepada siapapun. Sehingga kamu melihat amalnya, amal mereka untuk mereka, amal jelek juga untuk amal mereka. Makanya jangan melu-melu benci. Yang kamu lihat adalah zat yang menciptakan amal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kejelekan, lah terus neraka sapa sing gelem nganggoni sapa? Kamu mau masuk neraka? Kamu mau? Gak ada yang mau kan? Tapi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah munggah ning panggung, auratnya dibuka, payudaranya hampir mencotot, joget megal-megal. Lah ngono kuwi popone kowe dikongkon gelem mau enggak? Enggak toh? Lah yo alhamdulillah masih ada yang mau. Sehingga mereka yang akan menghuni masuk pintu-pintu neraka. Mereka yang akan nempat di pintu neraka. Makanya kamu nggak usah pusing-pusing. Jadi amal baik ya untuk mereka, amal jelek juga untuk mereka. Oh jadi benci. Lapo we benci ngamal api. Wena kepengen nyaingi silakan. Lapo kamu benci dengan amal jelek? Karena kepengen nyaingi silakan. Mungkin sekalian mlebu neraka sisan. Dunia ini akan seimbang. Di luar sana ono dangdut sing ngunjungi pirang-pirang. Di sini ada Masjid Salim sing nonton ya pirang-pirang. Kan seimbang ngono lho. Ono forum dangdut sing ngunjungi pirang-pirang, ono Masjid Salim sing nonton pirang-pirang. Seimbang kan? Nah, ya seimbang. Kamu nggak usah ini itu, biar aja. Makanya nggak usah dibenci. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqul la tashtari mawaddata alfi rajulin bi adawati rajulin wahid. Jangan pernah membeli kasih sayangnya 1000 seorang lelaki kamu beli bi adawati rajulin wahidin, dengan memungsuhi seorang lelaki yang satu. Jangan pernah membenci satu orang dalam rangka untuk mencintai orang 1000. Salah. Lah terus gimana Ustaz? Ya dicintai kabeh wae. Aja ana sing mbok benci. Tapi mereka melakukan maksiat Ustaz. Orang yang maksiat aja mbok benci. Lah terus Ustaz didoain, disodakoin, dideketin. Diselesaikan masalahnya. Insya Allah mereka akan berubah. Itu caranya. Paham? Ada wanita nakal. Cuantik tapi nakal dia. Senengannya kerjanya di tempat terlokalisasi. Deketin aja, sodakoin. Kalau perlu tawarin, Mbak, kamu mau jadi istrinya suami saya yang kedua? Ngono. Loh, bagaimana sih kalau itu menyadarkan? Serakah. Dengerin. Di dunia ini, saat ini ya 2025, satu lelaki 2026, satu lelaki banding 8 wanita. Satu lelaki banding 8 wanita. Jikalau lelaki-lelaki itu kamu serakah untuk menguasai sendiri, terus bagaimana nasibnya 7 perempuan?
Hah? Bagaimana nasibnya 7 perempuan di surga? Nanti kalau kamu di surga mau berbagi sama wanita lain, katanya di surga. Ayah. Ada lagi lain. Lagi lain. Kalau di surga nanti 1:50. Berbahagialah kamu kaum lelaki. Kalau masih di dunia ada rasa cemburu, tapi nanti kelak di akhirat sudah tidak ada. Percaya nggak? Kayak tahu mlebu ning swarga. La tashtari, jangan pernah kau membeli mawaddata alfi rajulin, cintanya 1000 lelaki, biadawati rajulin wahid, dengan memungsuhi satu lelaki. Jangan pernah membenci satu orang demi mencintai 1000 orang. Jangan. Kabeh dicintai kabeh. Ojo ono sing dibenci. Dicintai itu bukan berarti harus dinikah. Iya enggak? Ya, saya mencintai kamu itu. Tapi kusuruh nikah kamu mahal. Mahal. Dibujuk siji wae ra lanten-lanten. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala yaqul iyyaka wa mu'adatun nas, iyyaka, takutlah kamu semua, wa mu'adatun nas, memusuhi manusia. Jangan pernah ada orang yang kamu musuhi, siapapun orangnya. Di dunia ini ada manfaat semua. Bagaikan kaki kanan sama kaki kiri. Utama mana kaki kanan sama kaki kiri? Kanan. Kalau utama kaki kanan bukan berarti kaki kiri langsung kita hilangkan. Biarkan. Dunia ini akan selalu seimbang. Seumpama tidak pendosa-pendosa dan orang-orang maksiat serta orang yang bodoh-bodoh itu, tentu kiai-kiai dole somangan. Kiai-kiai somangan itu tuh baru kai wong ahli maksiat. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kanjeng Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menguatkan ini agama birrajulil fajir, gara-gara apa coba? Gara-gara ada seorang lelaki atau perempuan yang lacut, yang taubatan nasuha, setelah taubat mereka mengabdi kepada seorang kiai. Loh, baru kayak kowe goblok kan? Kowe maro ning ilmu barok kan? Makanya zaman diulang orang pinter-pinter, kondirnya sih ndablek, pada akhirnya tau goblokmu istiqomah. Gara-gara goblokmu istiqomah, mondokmu iso suwe. Bagaimana jika kalau kamu mondok langsung nangkep ilmu itu luar biasa. Baru 1 tahun mualim ngalahke aku. Apa yang terjadi? Kowe cepet boyong. Tapi nak goblok kaya sabil ngono ya alhamdulillah. Istiqomah ning ilmu barok ora boyong-boyong. Ora pinter-pinter. Innallaha, sesungguhnya Allah la yu'ayyidu hadzal din, menguatkan ini agama birrajulil fajir, gara-gara lelaki yang lacut, gara-gara perempuan yang lacut, gara-gara eleke wong, maksiate wong, ndableke wong, bodhone wong, agama ini semakin kuat. Semamanya nggak ada pendosa-pendosa itu, polisi-polisi dhewe somangan. Yang wong do taat kabeh yo. Nyekat motor dhewe liman kabeh yo. Nyampe polisi-polisi do ngadakan istighosa ning gone Kapolres. Istighosa apa? Supaya masyarakat dikit ora nggo helm. Makanya polisi roh masyarakat melanggar lalu lintas itu seneng dia.
Wis ndang, kowe melahir lalu kita ngulisi seneng itu. Hah? Percaya enggak? Ya. Padha karo kiai ro santrine ora pinter-pinter seneng wong e. Alhamdulillah mondhoke saya suwe iki. Yang pinter le. Kok langsung boyong. Itu baru kayak kowe budu-budu kagak maksiat kandhani lalinan kon ngamal orang ngamal-ngamal. Akibatnya gitu pondok pesantren penuh santrinya. Kadang-kadang ada seorang dokter nasihatin pasien supaya sehat. Lewing kok sehat kabeh ana wong lara, rumah sakitmu iso tutup itu. Bisa enggak? Gara-gara apa itu apa itu dokter khitan. Ahli khitan. Bisa umpamane Gusti Allah nglahirke wong lanang lahir langsung wis disunat kabeh. Iku doktere lah kanggo. Percaya enggak? Makanya lahir di khitan itu aku disyukur itu peluang rezeki untuk itu dukun-dukun sunat itu. Semamane manusia lahir kayak mentok, kayak burung terus wis ana pakaiane, ana jakete. Itu ora ana pasar pakaian. Toko-toko pakaian di ono kabeh. Makane we lahir udo, telanjang bulat itu seneng we. Sing dipakaiani siramu tok to. Mergo nek siramu plontos weli. Makane ana wong plontos terus keplek ya. Ya keplek udah. Alasannya tirakat. Tirakat dari mana? Hah? Lu gantengnya wong iso kok rambut. Hah? Hah? Malam lagu syar la jamalah. Barang siapa yang enggak punya rambut, orang ganteng blas. Wong lanang wong wedok kelihatan ganteng dan cantik iku nanti rambut wis ndang kowe potong gundul coba. Hah? Fa inni ma khalaftu sadiqan fi hawa illa wa khiftu ala nafsi minhu ayas'a fi qatli. Fa inni maka sesungguhnya aku ma khalaftu, aku tidak meninggalkan seorang sadiqan teman fi hawahu illa wa khiftu fi hawahu pada hawa nafsunya illa wa khiftu kecuali aku takut ala nafsi pada diriku minhu dari temanku ayas'a fi qatli ayas'a fi qatli mereka membunuhku. Jadi orang itu kalau bermungsuhan rawan dipateni wong. Tak percaya betul ini. Ya? Terus kan olehmu ngelek-ngelek Habib terus, olehmu ngelek-ngelek muhibin terus. Lain waktu we diracun wong. Percaya? Ya. Bukannya kita takut sama mereka, enggak. Orang hidup itu jangan bermungsuhan. Wa kunu ikhwana. Kita ini saudara semua gitu loh. Betapa enaknya kita jalan bergandeng tangan. Terus melakukan bareng. Gedibrek ya. Kayak tentara kan. Coba kalau bermungsuhannya. Jalannya kan di sini, rumahmu menghadap ke sana. Gara-gara kamu gak rukun karo tonggomu, rumahmu ngadep mono. Tonggomu yang ngadep mono. Jadi kayak lucu gitu. Padahal nak rukun nih, masya Allah. Ada seorang lelaki rukun karo bojone. Pada akhirnya istrinya hamil, punya kekuatan. Bagaimana kalau nggak rukun? Terjadi perceraian. Ya nanti anak meneh. Bisa nggak? Ya. Jadi itu bapakmu ini. Rukun karo mbokmu. Ije.
dhisik oleh golek cewek ngalor ngidul, lamaran, ngantenan, menghabiskan uang sebanyak itu. Bareng wis dadi bojone malah dimungsuhi. Wong keplek. Goblok apa goblok? Goblok. Lah dulu nyari istri nyampe ngalor ngidul jungkir wale nyampe gepeng. Bareng wis entuk bojo, bojone dimungsuhi. Mereka cuma tiru. Tapi lho, kakean tapi. Tidak sehati. Lah ora tidak sejantung sisan. Lah dulunya bagaimana? Nyatane ya wis duwe anak. Anaknya sudah punya anak berarti kan pernah berteletabis loh. Ya enggak? Saling berpelukan kan? Loh, bareng duwe anak loro telu terus cerai terus piye? Maksudmu piye maksudmu? Ngari nenek, woi. Ngari. Ora di bojo, golek bojo ngalor ngidul. Bareng dadi bojone ditukari. Lagi piye maksudmu piye maksudmu? Kalau saya sudah tidak kiai, sudah tidak sehati. Dhisik piye? Sudah tidak seirama. Nada dan dakwah. Kok ngono ya? Betapa indahnya kalau kita berteman, ya enggak? Betapa hancurnya hidup ini bila kita bermusuhan. Di waktu kita bermusuhan dengan teman, hanya nuruti nafsu, maka rawan dipateni. Loh, orang itu kalau sudah benci, dipateni. Kenapa kamu kemarin membunuh seekor nyamuk? Benci kan? Nyamuk mati gara-gara apa coba? Gara-gara satu tepukan. Paham? Gara-gara satu tepukan. Makanya we nanti keplok-keplok iwak aja seneng. So mati we. Juara yang pertama. So mati. Fa'ilam yasa fi qatli yatamanna duru uyubi linnas. Seumpamanya mereka tidak mampu membunuhku, tentu mereka akan ngudal-ngudal kejelekanku. Kamu ngerti nggak? Orang-orang yang jelek-jelekin saya di media sosial itu yang ngasih gara-gara bermusuhan. Saya itu menyuarakan Habib tidak dari Rasul, dikira saya memusuhi. Padahal sampai sekarang loh, Habib minta uang saya itu sampai sekarang. Ini tadi ada Habib minta uang. Sampai sekarang. Doa yang paling simpel ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin itu. Seumpama mereka tidak mampu membunuh kita, musuh-musuh itu akan ngudal-ngudal, akan menguak, akan memperlihatkan FF kita. Makanya mulai sekarang, benci kepada siapapun orangnya. Jangan melakukan kebencian. Awal terjadinya orang hancur itu kebencian. Sebar kebaikan. Caranya bagaimana? Sanjung mereka. Caranya bagaimana? Hadiahi mereka. Caranya bagaimana? Berbuat baik kepada mereka. Siapapun orangnya. Di media sosial itu banyak orang jelek-jelekin saya. Gara-gara apa juga? Permusuhan. Ya. Permusuhan. Gara-gara mereka memusuhi saya. Kalau saya sih nggak memusuhi. Semua orang baik semua. Wa kana Muhammad bin Muqatil
rahimallahu ta'ala yaqul ihdar syarraman tuhsinu ilaih. Takutlah kamu syarraman, kejelekan orang, tuhsinu yang berbuat baik, yang kamu berbuat baik ilaihi kepadanya. Takutlah kamu kejelekan orang yang kamu berbuat baik kepadanya. Apa itu? Bermungsuan. Kalau mereka sudah bermungsuan, Masya Allah. Wadar akhak, mintalah maaf akhaka kepada saudaramu. Bima ta'addaru bihi nafsak. Bima dengan sesuatu ta'addaru bihi nafsak. Ta'addaru bihi nafsak, yang dirimu melakukan kesalahan. Apabila kamu salah kepada temanmu, maka minta maaf. Apabila kamu melakukan kebaikan, udah, kebaikanmu jangan diundat-undat. Nanti akan menciptakan sebuah permusuhan. Alah lapo cakup iki ngene-ngene rasa ngomong ngono. Begitu juga di saat kamu melakukan kejelekan, minta maaf. Setelah minta maaf, gantikan kejelekan itu dengan kebaikan. Fa'lam ya akhi dalik. Ketahuilah wahai saudaraku, dalika semuanya itu. Wa iyyaka wa mu'adatan nas. Takutlah kamu memungsuhi manusia. Ojo dimungsuhi. Damai saja. Siapapun orangnya. Sanjung mereka, tutup rapat-rapat aib mereka. Sebabnya ciri-ciri. Dengerin. Ciri-ciri anak zina. Siapa anak zina? Anak yang diproses sama orang tuanya tidak dalam keadaan nikah. Contoh, bapakmu marah-marah sama ibumu. Kowe dino iki wis tak tolak. Ibumu nangis. Malam-malam geregel. Malam-malam bapakmu yang malah berhubungan badan. Lahirlah kamu. Kamu itu anak zina. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya anak itu kalau zina banyak musuh. Senengane benci sama orang. Senengane jelek-jelekin orang. Senengane gibah kepada orang lain. Senengane adu domba kepada orang lain. Ini kan juga neliti wong. Wah, gue anak zina, we aja ngomong. Jangan dibuat neliti diri sendiri. Gitu. Kira-kira kamu seneng nggak cerita kejelekan orang? Cerita elek wong ora kudu anu wong kuwi ngene-ngene, tidak ada seperti itu. Kowe ngomong ngene, cak iki lho anu apa umam minatur ngorok banter. Ngono iki termasuk. Termasuk iku. Kowe nerono kancamu sing kira-kira kancamu benci itu termasuk. Kancamu nak mlaku mekekek kowe terus mlaku mekekek ngono iki termasuk. Kamu niru watuke kancamu. Masuk. Paham? Makane ojo. Masa orang semene anak zina kabeh. Walaupun kamu membaca naudzubillah ping 1000. Tapi kalau kamu senengane jelek-jelekin orang, bermungsuhan dengan orang lain, masih ada musuh di dalam kolbumu, tidak bisa memberikan baik kepada teman-temanmu, sering mengadu domba antar teman, positif gue. Positif kamu itu mengkonsumsi narkoba. Positif memang elek. Wis umpamane ngalim ilmune mandorot itu akan menyesatkan orang. Wih nanti duwe santri itu, syakat santri meteng. Nah apa? Memang seperti itu. Dajjal itu kalau pengen apa? Menghancurkan orang seperti itu. Allah kalau pengen menghancurkan orang seperti itu. Dengan melahirkan anak-anak hasil zina.
La siyama zawalik. Lebih-lebih orang-orang yang dolim kepadamu, orang-orang yang licik kepadamu, orang-orang yang licin kepadamu. Aja dimungsuhi lah. Mereka melakukan apapun terhadap kamu, udah dicintai aja. Kenapa? Kejelekan mereka akan mereka unduh sendiri. Kejelekan mereka akan dibalas oleh Allah mereka sendiri. Nggak usah dibenci. Iya bang nggak? Bodoh karo kancamu sing ngantuk ini. Kembalinya kepada siapa? Pada dirinya sendiri kan? Kalau ngantuknya dikembalikan pada dirinya sendiri, ngapain kamu benci? Ya enggak? Wa man yuhibbul infirad bisyait fi baladik fa innahum yaqdiruna 'alaikal 'ais walau kunta min akabiril awliya fa innal jazaa'al busyra fika yariku wa la yanqati'u. Pokoknya bagaimana caranya kita ini jangan benci kepada orang lain. Siapapun orangnya lah. Lebih-lebih benci kepada orang yang melakukan kebaikan. Semestinya ada orang baik itu kita tiru, kita sanjung. Begitu juga di saat ada orang jelek, kita maafin dan kita doain semoga kejelekannya diampuni oleh Allah. Karena antara baik dan jelek mereka akan dikembalikan kepada mereka masing-masing. Ngapain kamu pusing-pusing? Nah iso ana wong apik tiru apike, nah ana wong elek maafkan dan didoakan semoga diampuni oleh Allah. Mereka juga saudara kita sendiri. Anane hidunge padha pesek. Mripate padha loro kan. Telinganya yo nyekung krenge padha. Ya kan, mulutnya sama. Titiknya sama-sama orang Indonesia. Wina ora padha-padha keturunane malampir paling keturunane nini pelet kan. Makanya kowe paling keturunane gendruwo. Nah cakahe keturunane artinya enggak usah ini itu lah. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.